Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan, Ngobrol Sehat bersama Profesor Delvi Trimunir. Sahabat sehat sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana peran akupuntur pada penyakit-penyakit kanker. Kita akan bahas bersama pakarnya, Dr. Hasan Miharja, spesialis akupuntur konsultan. Selamat pagi, Dr. Hasan. Selamat pagi, Prof. Delfitri. Baik, sehat selalu ya. Amin. Ya, mudah-mudahan amin, semoga ya. sehat, Prof. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai akupuntur, tapi dalam hal ini bagaimana akupuntur kita pakai untuk terapi untuk pasien-pasien kanker. Nah, ini kita pengen tahu, Dr. Hasan, jenis-jenis apa saja ini kanker-kanker yang bisa diterapi dengan akupuntur? Silakan. Baik. Untuk pengobatan kanker ini, Prof, kita melihat dari National Institute of Cancer. Jadi pada bulan Juni tahun ini baru, jadi ada di situ yang mengatakan apa peran akupunktur dalam bidang kanker. Jadi tentu akupunktur itu tidak bisa sampai saat ini ya, Prof, tidak bisa untuk mengobati kanker. Peran akupunktur itu adalah jadi efek-efek atau komplikasi-komplikasi yang ditimbulkan akibat pengobatan kanker atau penyakit kankernya tersebut, Prof. Nah, itu bisa ditangani dengan akupunktur. Jadi, Prof, kita mengikuti saja yang di website Kementerian Kesehatan bahwa ada pedoman 5 jenis kanker di fasilitas pelayanan, yaitu kanker kanker kepala leher, kemudian itu kanker payudara, kemudian itu kanker kololektal, kemudian itu kanker serviks, ya, leher rahim, dan kanker pada anak. Jadi memang peran akupunktur pada kanker ini jadi cukup menonjol sekarang, Prof. Kenapa bisa menonjol ini? Yang pertama, memang tidak semua keluhan-keluhan pasien kanker itu bisa tertangani dengan obat-obatan atau pembedahan. Itu yang pertama. Jadi pasien kanker ini tentu mencari pengobatan jenis lain. Nah, itu yang kedua. Dengan tindakan akupunktur itu, satu titik itu, jadi satu titik misalnya yang ditusuk, tapi bisa memperbaiki beberapa keluhan sekaligus yang disebut simptom cluster, ya. Jadi dengan penusukan satu titik, tapi beberapa gejala atau beberapa keluhan bisa teratasi. Dengan satu titik yang kita tusuk bisa memberikan hasil untuk beberapa keluhan. Yang kemudian, Prof, jadi yang kemudian itu bahwa efek samping akibat efek samping yang ditimbulkan akibat tindakan akupunktur ini lebih ringan, seperti tadi sudah disebutkan. Jadi itulah beberapa sebab mengapa pasien-pasien itu banyak memilih akupunktur. Nah, itu mungkin, Prof. Ya, baik. Tadi kan yang pertama disampaikan bahwa dia bisa menekan efek-efek samping dari terapi kanker. Seperti kalau kita ketahui bahwa terapi kanker itu biasanya radioterapi, kemudian kemo, dan sekarang ada obat-obat tambahan. Itu yang mana yang bagaimana dia menekan efek samping itu, Dok? Ya, Prof. Jadi efek samping yang banyak dikeluhkan adalah mual muntah yang disebabkan oleh
kemoterapi atau mual muntah yang disebabkan oleh radioterapi, Prof. Nah, secara singkatnya itu ilmu akupunktur ini dapat menekan pusat muntah secara pusat atau di otak, sehingga rasa mual muntah ini berkurang. Itu yang utama. Tapi bisa juga tindakan akupunktur ini mengurangi pergerakan peristaltik usus dan lambung dan sebagainya, motilitas lambung, sehingga mengurangi juga mual dan muntah. Gitu. Ya, Prof. Kemudian itu yang kedua itu nyeri. Kalau nyeri itu mungkin mekanisme yang paling sederhana itu dengan penusukan titik akupunktur mengeluarkan endorfin. Endorfin ini kan jadi semacam semacam tubuh menghasilkan zat-zat tertentu yang bisa menangkal nyeri. Nah, inilah keuntungan dari akupunktur, Prof. Karena untuk nyeri ini pada pasien kanker banyak dipergunakan opioid untuk mengurangi nyerinya. Nah, dari penelitian itu, Prof, diketahui bahwa timbul reaksi efek samping dari opioid yang diberikan. Nah, ini jadi mereka menyebutkannya suatu krisis opioid. Nah, jadi Senat Amerika itu pada tahun 2000 itu kongresnya menyerukan agar dicari cara pengobatan lain untuk mengurangi krisis opioid. Nah, dalam penelitian itu memang ilmu akupunktur lah termasuk yang bisa dikemukakan. Nah, itu jadi, Prof, untuk nyeri kanker ya. Untuk nyeri kanker ini banyak dipakai ya, Prof ya. Nah, kemudian juga, Prof, ada untuk beberapa pengobatan, misalnya kemoradiasi, pengobatan zat kimia dan sinar pada kanker kepala leher yang karena kelenjar liurnya ikut tersinar, jadi terjadi kekeringan, jadi tidak mempunyai air ludah lagi, ya istilah kedokterannya serostomia. Nah, itu dengan akupunktur juga berhasil, bisa berhasil. Kita sudah menghasilkan 3 penelitian yang dimuat, 2 dimuat di jurnal Scopus, yang terindeks Scopus, yang 1 belum. Iya, baik. Itu di saya itu di THT itu karsinoma nasofaring. Ya, nasofaring. Itu efek samping yang agak mengganggu juga bagi pasien lama sekali dia kering gitu ya. Iya, baik, Dok. Kemudian, nah bagaimana dia efek dari akupunktur ini untuk kankernya sendiri, Dok? Nah, begitulah, Prof. Sebetulnya, Prof, efek akupunktur untuk kankernya itu belum ada bukti ya, Prof ya, untuk ada bukti bahwa memang akupunktur bisa mengobati kanker. Namun Prof, ada peluang untuk ini. Tentulah perlu kita ini yang berkecimpung di bidang akupunktur untuk giat menelitinya. Mengapa, Prof? Karena memang dari penelitian itu, ya, tindakan akupunktur itu bisa meningkatkan sitotoksisitas dan aktivitas dari natural killer cell. Ya, kita bahwa natural killer cell ini antara lain bisa membunuh sel kanker. Nah, itu satu ya, Prof ya. Kemudian itu dengan interferon gamma, TNF alpha dan sebagainya, akupunktur ini jelas ada pengaruhnya. Namun penelitiannya terbatas masih pada hewan-hewan coba, Prof. Belum pada manusia. Namun kalau kami melihat ini suatu peluang, Prof. Peluang dari akupunktur, bagaimana itu seperti yang sekarang banyak dilakukan imunoterapi. Baik, Dok. Jadi memang pada orang kanker ini salah satu masalah adalah imunitasnya yang berkurang gitu ya. Nah, akupunkturnya punya peluang untuk meningkatkan imunitasnya melalui sel-sel tadi ya. Sehingga memang ini punya peluang lah untuk berperan untuk kanker sendiri. Baik, Dr. Hasan, terima kasih atas pencerahannya. Semoga ini sangat bermanfaat bagi masyarakat kita dan tentu terutama masyarakat kita yang sedang menderita kanker di Indonesia. Terima kasih, selamat pagi Dr. Hasan, sehat selalu.